Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang lagi di channel ini teman-teman, dimana channel ini adalah channel yang membahas tentang jam tangan digital. Dan buat kalian yang baru gabung, silahkan tekan tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Nah, untuk video kali ini saya akan membahas jam tangan dari QNQ, yaitu QNQ MMW3 atau biasa disebut dengan QNQ Databank. QNQ Databank ini adalah salah satu seri yang paling laris dari QNQ. Itu terbukti dari banyaknya penjualan jika kita melihat penjualan jam tangan ini di marketplace ya. Tapi sebelum kita mereview jam tangannya, jangan lupa tekan tombol subscribe ya. Oke, ini dia jam tangan QNQ Databank. Modelnya seperti ini ya. Dia modelnya itu persegi dan tampilannya seperti ini. Untuk spesifikasinya, ukurannya itu 3,8 cm ya, dan case-nya terbuat dari plastik. Dial window-nya atau kacanya itu terbuat dari resin glass. Strap-nya terbuat dari rubber. Back case-nya terbuat dari stainless steel dengan logo QNQ di sini. Dan bekel-nya terbuat dari stainless steel juga. Ada logo QNQ dan ada tulisan stainless steel Cina di bagian belakang bekelnya. Jam tangan ini memiliki 4 tombol, 2 di sisi kiri dan 2 di sisi kanan, dan ada tombol lampu di bagian tengah sini. Untuk fungsi tombolnya, tombol kiri atas itu fungsinya untuk mode atau fitur. Untuk tombol kiri bawah itu fungsinya untuk adjust atau setting. Untuk tombol kanan atas itu fungsinya untuk start stop, dan untuk tombol kanan bawah itu fungsinya untuk reset ya. Dan tombol yang di tengah ini adalah tombol lampu. Nah, untuk nyala lampunya itu dia seperti ini ya. Nah, untuk tampilan layar dari jam tangan ini, tampilannya seperti ini ya. Dia tampilannya segi 4 atau persegi. Dan di bagian atas ini ada gambar peta dunia ya. Ini adalah world time. Dan di bagian tengah ini ada logo animasi, kepala boneka, dan petunjuk hari. Dan di bawahnya ada petunjuk tahun, bulan, dan tanggal. Dan di bagian bawah ini adalah petunjuk jam. Dan untuk fiturnya sendiri, jam tangan ini memiliki fitur selain lampu, ada kalender, ada world time, ada anti air 10 bar yaitu 100 meter, dan ada data bank, dan ada alarm, lalu ada stopwatch dan timer. Nah, untuk cara setting jam tangan ini sangat mudah ya teman-teman. Sebenarnya kita tidak usah men-setting waktunya karena jam tangan ini memiliki fitur world time. Jadi kita tinggal mencocokkan zona waktu yang kita pakai dengan zona waktu world time yang ada di jam tangan ini. Tapi jika ingin men-setting menit atau kalendernya itu tetap bisa ya teman-teman. Kita tinggal tekan dan tahan tombol kiri bawah atau tombol adjust sampai berbunyi beep dan angkanya berkedip seperti ini. Nah, ini adalah pengaturan waktu dan tanggalnya ya. Nah, ini adalah pengaturannya. Dan yang pertama ini adalah pengaturan detik. Nah, kita geser pengaturannya dengan tombol kiri bawah. Dia akan bergeser ke pengaturan menit seperti ini. Nah, jika ingin merubah menitnya, tekan tombol kanan atas untuk menambah angkanya seperti ini. Dan tekan tombol kanan bawah untuk mengurangi angkanya seperti ini. Nah, kita geser lagi pengaturannya dengan tombol kiri bawah. Kita akan diarahkan ke pengaturan jam. Dan kita bisa merubah jamnya dengan menambahkan angkanya dengan tombol kanan atas. Untuk mengurangi angkanya, tekan tombol kiri bawah seperti ini. Nah, jika digeser lagi, kita akan diarahkan ke pengaturan tahun. Sama, tambahkan angkanya dengan tombol kanan atas, kurangi angkanya dengan tombol kiri bawah. Nah, jika ditekan tombol adjust lagi, kita akan diarahkan ke pengaturan bulan. Nah, untuk merubah bulannya sama juga, tekan tombol kanan atas atau tombol kanan bawah. Nah, jika digeser lagi, kita akan diarahkan ke pengaturan tanggal. Nah, ini pengaturan tanggal. Nah, untuk merubah angkanya sama, tekan tombol kanan atas untuk menambah atau untuk mengurangi, tekan tombol kanan bawah. Nah, jika ditekan adjust sekali lagi, kita akan diarahkan ke format waktu 24 jam atau 12 jam. Kita tinggal pilih ya, kita mau pakai AM/PM atau yang 24 jam.
Nah, jika kita tekan lagi tombol adjustnya, kita akan diarahkan ke zona waktu. Di sini kita bisa memilih zona waktu yang akan kita pakai. Bisa pakai, kalau saya pakai zona waktu di +8 di daerah saya. Ini untuk menambahkan atau merubah, tekan tombol kanan atas. Nah, seperti itu. Nah, jika digeser lagi atau ditekan tombol adjust lagi, kita akan diarahkan ke pengaturan DST ya, dan fitur ini tidak usah diaktifkan karena fitur DST ini hanya dipakai di bagian barat, di bagian negara barat sana ya. Untuk negara Asia atau negara Indonesia itu tidak memakai fitur ini. Dan jika digeser lagi atau ditekan lagi tombol adjustnya, kita akan diarahkan ke bahasa. Di sini kita bisa memilih bahasa yang akan kita pakai. Ini ada bahasa Jepang, dan saya pakai bahasa Inggris saja ya. Nah, jika ditekan sekali lagi, kita akan langsung keluar dari pengaturannya. Nah, sangat mudah kan teman-teman untuk mengatur jam tangan ini. Oh ya, selain jam tangan ini, fitur spesialnya adalah fitur data bank, yang dimana fitur data bank ini Anda memungkinkan menyimpan kontak telepon sebanyak 30 kontak. Dan ada fitur yang unik juga pada jam tangan ini, yaitu fitur kita bisa mengatur animasi display yang di tengah ini. Jadi kita bisa mengcustom tulisannya dan logo-logonya itu sesuai yang kita mau. Nanti akan saya kasih tahu caranya ya teman-teman. Oke, mari kita masuk ke menu selanjutnya, yaitu fitur data bank. Nah, ini dia data banknya. Di sini kontaknya 0, free. Di sini ada tulisan free, berarti kontaknya itu belum diisi ya. Dan jam tangan ini memungkinkan kita untuk mengisi kontak telepon sebanyak 30 dengan karakter hurufnya itu 9 karakter. Anda bisa menulis 9 huruf atau 9 karakter, dan untuk karakter angkanya itu ada 14 digit. Nah, jadi kita bisa menulis huruf atau karakter lainnya sebanyak 9, dan untuk angkanya kita bisa menulis angka sebanyak 14 angka. Nah, untuk cara mengisinya itu sangat gampang ya teman-teman. Pada menu data bank seperti ini, kita tekan dan tahan tombol kiri bawah sampai berbunyi beep. Nah, seperti ini. Nah, jika kotak-kotak ini sudah berkedip, Anda bisa memilih huruf yang akan Anda gunakan. Untuk memilih huruf atau karakter itu bisa dengan tombol kanan bawah atau tombol kanan atas. Jika ingin mengisi huruf, tekan tombol kanan bawah. Karena jika Anda menekan tombol kanan atas itu, Anda akan masuk di karakter seperti ini. Simbol-simbol seperti ini. Nah, kita contohkan, kita pakai nama Adi saja ya. Terus jika sudah memilih huruf, tekan tombol kiri bawah untuk menggeser hurufnya seperti ini. Nah, dia akan berpindah ke kolom selanjutnya. Lalu kita tulis. Nah, terus geser lagi dengan tombol kiri bawah. Nah, jika ingin cepat, tekan dan tahan lama ya sampai dia seperti ini. Nah, jika ingin menambahkan spasi, tekan tombol kiri bawah sekali, lalu tekan lagi seperti ini. Kita kasih logo atau gambar seperti ini. Nah, jika ingin menulis angka, tekan saja langsung seperti ini sampai dia menuju angka. Nah, jika yang berkedip ini sudah pindah ke bawah, maka kita bisa menulis angka ya seperti ini. Jika tombol kanan atas ditekan, itu adalah simbol. Nah, jika ingin masuk atau menulis angka, nah ini, tekan tombol kanan bawah. Kita pilih 0, 08, lalu spasinya ini ya.
Kita coba. Untuk di sini masih kita bisa sisipkan spasi ya jika kita ingin memakai spasi. Nah, ini karakter angkanya itu bisa sampai 14 angka ya, sampai di bawah sini. Jadi dia akan seperti ini. Nah, jika sudah selesai, tekan tombol mode untuk menyimpan seperti ini. Nah, ini sudah ada ADI. Nah, jika ingin menambahkan lagi kontaknya, tekan tombol mode. Nah, jika sudah ada di tampilan user, kita tekan dan tahan tombol kiri bawah. Nah, kita tulis lagi ya kontak untuk kontak kedua. Ya, kita kasih spasi lalu kita pasang logo ya, seperti ini ya. Oke, lalu kita geser sampai ke bagian bawah ya. Jika terlewat, kita bisa kembali seperti ini. Nah, kita pasang nomornya. Kita kasih nomor acak aja ya biar cepat. Lalu setelah itu kita save ya dengan tombol mode seperti ini. Jadi tampilannya akan seperti ini, Bagas, dan jika nomor telepon dia akan 0812, kita akan tulisnya kayak seperti itu ya. Tapi ini saya tulisnya ngacak aja biar kalian bisa lihat tampilannya jika kolom angkanya itu terisi sampai ke digit terakhirnya. Nah, ini dia tampilannya jika berada di data bank, dan kita bisa lihat seperti ini, ada Bagas, ada Adi, seperti ini. Nah, di sini kita bisa menyimpan 30 kontak ya, jadi lumayan banyak ini, seperti buku telepon saja. Nah, jika ingin menghapus kontak, pilih salah satu kontak yang ingin dihapus, lalu tekan dan tahan tombol adjust sampai berbunyi beep, seperti ini. Lalu tekan tombol lampunya, tekan dan tahan tombol lampunya sampai del. Nah, kontak tadi sudah berhasil dihapus, dan di sini sudah tersisa satu kontak saja, yaitu Bagas. Nah, jika ingin dihapus lagi, tekan dan tahan tombol adjust, lalu tekan tombol lampu sampai muncul tulisan del yang berarti delete, seperti ini. Ya, jadi di sini data banknya sudah kosong ya, free. Nah, untuk fitur selanjutnya ada fitur alarm. Di sini alarmnya ada 5 ya. Ini adalah alarm 1. Nah, untuk cara mengaktifkan alarmnya, karena alarmnya di sini sedang off,
tekan tombol kanan atas untuk mengaktifkan sampai muncul logo tulisan on dan logo alarm seperti ini. Nah, untuk mematikan, tekan lagi tombol kanan atas sampai tulisan off ini muncul ya. Nah, ini alarm 2 karena jam tangan ini memiliki 5 alarm. Dan ada fitur signal, di mana fitur ini akan membuat jam tangan Anda berbunyi di setiap pergantian jam. Nah, ini ada fitur beep, di mana kita bisa mematikan bunyi dari setiap tombol-tombolnya seperti ini. Nah, ini tidak akan berbunyi lagi. Nah, untuk mengaktifkan bunyi tombolnya lagi, kita masuk ke beep dan tekan tombol kanan atas sampai muncul tulisan on. Nah, untuk cara setting alarmnya, tekan dan tahan tombol kiri bawah seperti ini sampai angkanya berkedip, dan bisa di setting atau dirubah angkanya dengan tombol kanan atas atau tombol kiri bawah seperti ini. Nah, untuk bergeser ke pengaturan menit, tekan tombol adjust lagi. Nah, rubah angkanya. Nah, jika sudah selesai, tekan tombol mode. Nah, fitur selanjutnya ada fitur stopwatch. Untuk cara mengoperasikannya, tekan tombol kanan atas seperti ini. Nah, ini sudah berjalan stopwatchnya, dan ini tampilannya lucu sekali ya, sangat unik. Ada tampilan binatang yang berlari-lari seperti ini, keren sekali ya. Dan jika ingin berhenti, tekan tombol kanan atas. Lalu jika ingin mereset angkanya, tekan tombol kiri kanan bawah seperti ini. Nah, fitur selanjutnya ada fitur timer. Timer ini adalah penghitung waktu mundur ya. Cara menggunakannya, kita setting dulu waktunya. Kita ingin menghitung mundur seberapa lama, lalu kita start. Cara untuk mengatur waktunya, tekan dan tahan tombol kiri bawah sampai berbunyi beep seperti ini. Nah, jika ingin mengatur menghitung mundur waktu jam, kita pasang di sini jam yang ingin kita hitung mundur ya. Nah, untuk menghitung mundur dalam waktu menit, geser sampai ke pengaturan menitnya ini. Kita pasang, misalnya ingin 5 menit, jadi pasang di sini 5 ya, seperti ini. Tapi kita akan mencoba menghitung waktu 5 detik saja ya. Jadi kita pasang 5 detik saja di bagian sini. Nah, ini untuk waktu detiknya kita pasang 5. Lalu kita set dengan tombol mode, kita simpan. Lalu untuk memulainya, kita tekan tombol kanan atas seperti ini. Nah, dia akan menghitung mundur selama 5 detik. Nah, jika sudah selesai, dia akan berbunyi seperti ini ya teman-teman. Nah, untuk berhenti, dia akan berhenti sendiri. Dan kita mulai lagi. Dan di sini ada animasi binatang-binatang yang berjalan ya, sangat keren. Jam tangan ini memang unik. Nah, oke, fitur selanjutnya ada fitur world time. Di sini kita bisa melihat zona waktu yang ada di belahan bumi ya. Nah, untuk menggeser zona waktunya, tekan saja tombol kanan atas atau tombol kanan bawah seperti ini. Ini Honolulu. Di sana sudah jam 22:09. Ini minus 10 ya waktunya, perbedaan waktunya minus 10. Nah, ini Sydney. Dia plus 10. Di sana sudah jam 18:09. Nah, kita kembali ke tampilan awalnya ya, seperti ini. Oke, mari kita lanjut ke fitur yang terakhir ya, yaitu cara mengganti animasi tampilannya yang ada di tengah ini. Karena di sini kita bisa mengcustom tampilan animasi tengahnya ini sesuka hati dengan menambahkan karakter atau tulisan-tulisan yang kita mau. Nah, caranya itu sangat mudah. Tekan keempat tombolnya secara bersamaan. Caranya seperti ini. Sampai berbunyi beep,
dan tampilannya seperti ini. Lalu jika tampilannya sudah seperti ini, tekan ketiga tombol ini secara bersamaan, tombol adjust, lampu, dan reset. Caranya seperti ini. Nah, di sini sudah masuk tampilan yang memungkinkan kita memasang animasi-animasi atau tulisan yang kita mau. Nah, jika tampilannya sudah seperti ini, Anda sudah bisa membuat sendiri animasi atau tulisan yang Anda mau. Nah, caranya tekan tombol kanan atas atau tombol kanan bawah ya. Misalnya kita coba pilih seperti ini. Ya, kita pilih logo hati, lalu kita geser dan kita tulis sesuai yang kita mau. ABC, kita tulis ABC saja ya. Nah, oke, kita save dengan menekan tombol model seperti ini. Nah, kita bisa lihat di sini sudah muncul animasi yang kita buat sendiri ya, A, B, C, logo hati, dan logo-logo yang saya masukkan. Nah, pada saat tampilan standar di logo animasinya ini, itu tampilannya hari ya. Dan jika ingin tetap melihat hari, itu kita tekan tombol reset saja sekali saja seperti ini. Nah, itu ada tulisan hari. Nah, ini dia tampilan jamnya saat saya pakai di lengan saya. Tampilannya itu pas-pas banget di tangan saya yang kecil karena ukurannya memang tidak terlalu besar, hanya 3,8 cm. Harga dari jam tangan ini ada di kisaran 300 ribuan sampai 350 ribu ke atas ya. Kalian bisa cari di marketplace kesayangan Anda atau di toko-toko jam terdekat di daerah Anda. Nah, menurut saya jam tangan ini dengan harga 300 ribuan itu dengan fitur yang dikasih sangat banyak ya. Bisa simpan nomor telepon, bisa custom tampilan layar sendiri, dengan model yang keren, anti air 100 meter, dan harga yang tidak terlalu mahal. Itu menurut saya itu sangat worth it untuk kalian beli, dan bisa jadi pilihan terbaik juga di harga 300 ribuan karena ini sudah terbukti best seller ya di K&K karena penjualannya itu sangat banyak. Nah, menurut saya seperti itu ya. Itu dia review dan cara setting jam tangan K&K Data Bank. Semoga video ini bermanfaat buat kalian semua, dan jangan lupa tekan tombol subscribe-nya, nyalakan lonceng notifikasinya. Sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.